Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Untung Patola. Saya adalah guru agama Katolik di SD Negeri 5 Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869051918. Hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan mempraktikkan video pembelajaran di kelas 5 dengan subtema Salomo yang bijaksana. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, apakah semuanya siap belajar hari ini? Siap. Siap. Nah, membawa buku tulis? Siap. Alat untuk belajar? Bawa. Nah, kerapian berpakaian? Oke, sudah rapi semua. Berarti kita semua sudah siap untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk belajar bersama-sama pada hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu ya Bapa, kiranya seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kami pada hari ini boleh berjalan dan terlaksana dengan baik. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang telah menjadi lautan api, mari gung rebut kembali. Mantap. Kita tepu anak Indonesia hebat dulu. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan duduk. Baik, Pak Guru akan mengabsen sebelum kita belajar. Francisco Somboallo, Hadir, Pak. Gabriela Livia Arneta, Hadir, Pak. Novarianto Pakan Rampan, Hadir, Pak. Seprianto Baan, Hadir, Pak. Saiselia Divia Aleta, Hadir, Pak. Pelope Lolo Matipa. Hadir, Pak. Semangat belajar hari ini. Semangat. Semangat. Baik. Kita perhatikan, jika hari ini Tuhan memberimu kesempatan untuk meminta apapun yang kamu minta, apakah yang akan kamu minta? Kalau Tuhan berikan kamu kesempatan untuk meminta apapun, apa yang akan kamu minta? Memberikan kesehatan, mantap. Kesembuhan bagi yang sakit, nafas hidup. Raja Salomo
juga pernah mengalami hal yang sama. Hari ini kita akan belajar tentang Raja Salomo yang bijaksana. Itu juga pernah terjadi kepada Raja Salomo. Jadi Tuhan berkata kepada Salomo, apapun yang kamu minta akan aku kabulkan. Itu yang terjadi ya. Nah, jadi Salomo pernah mengalami hal yang demikian. Jadi ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apapun yang dia butuhkan dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar hari ini apa yang diminta oleh Raja Salomo kepada Tuhan. Nah, tujuan pembelajaran Salomo yang bijaksana. Yang pertama, kita memahami kisah Salomo yang bijaksana dengan mengidentifikasi peristiwa penting dalam kitab suci. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis sikap bijaksana Salomo dalam memimpin dan mengambil keputusan. Kemudian kita mampu menginternalisasi nilai kebijaksanaan dengan membuat refleksi atau proyek yang sederhana. Itu ya. Yang keempat, kita mampu menunjukkan perilaku cinta terhadap diri sendiri dan sesama. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri dan siapa? Sesama. Nah, sesama. Dengan menghargai pendapat orang lain. Nah, dan membantu sesama tanpa pamrih sebagai wujud untuk meneladani sikap Raja Salomo. Kemudian kita mampu merefleksikan pentingnya memohon hikmat kepada Tuhan. Nah, pentingnya memohon hikmat kepada Tuhan agar kita dapat bertindak bijaksana dalam menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan di lingkungan kita. Nah, jadi Tuhan sudah memberikan alam yang begitu indah bagi kita manusia, maka alam itu harus kita lestarikan, harus kita jaga dengan baik. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran untuk materi Raja Salomo yang bijaksana. Pak Guru ingin bertanya dulu, apa yang diminta Raja Salomo kepada Tuhan? Kebijaksanaan. Apa? Kebijaksanaan. Nah, Salomo meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Yang kedua, Raja Salomo terkenal pada peristiwa apa? Dua orang yang sedang memperebutkan anak. Nah, disitulah Salomo terkenal akan kebijaksanaan yang dia miliki. Sekarang kalian coba mengamati gambar dan membaca cerita tentang kera dan buaya. Mengamati gambar dan membaca cerita tentang kera dan buaya. Sudah dapat halamannya? Sudah. Di halaman 45. Pak Guru kasih kesempatan bagi peserta didik sekalian untuk mendalami cerita kera dan buaya. Baik, sudah ya. Nah, sudah kita dalami bersama cerita tentang kera dan buaya. Nah, sekarang Pak Guru kasih lembar kerja untuk kalian kerjakan.
berkaitan dengan cerita kera dan buaya yang sudah dibaca. Dijawab dengan baik dan teliti serta saksama. Silakan anak-anak sekalian kerjakan ya dengan baik. Dikerjakan dengan baik ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, luar biasa ya. Baik. Siapa tokoh pada cerita binatang tersebut? Nah, kera dan buaya. Nah, jadi dalam cerita tersebut ada dua tokoh fabel. Kalau disebut fabel artinya cerita tentang apa itu fabel? Cerita tentang binatang. Dari kedua tokoh hewan ini mana yang kalian paling sukai? Ada yang suka kera? Ada. Kenapa? Nah, dia. Adakah tokoh yang tidak disukai dalam cerita ini? Apakah buaya atau kera? Karena apa? Kera dan buaya ini sudah lama bersahabat atau tidak? Nah, mereka ini sudah begitu lama bersahabat, tetapi siapa yang ingin mengambil jantung? Hah? Siapa? Ya, istri buaya mau mengambil jantungnya siapa? Mau mengambil jantungnya kera. Nah, sikap apa yang ditunjukkan oleh kera dalam peristiwa ini? Bijak. Nah, sikap bijaksana. Nah, jadi sikap bijaksana yang ditunjukkan oleh kera dalam cerita tersebut, nah, memberikan pembelajaran bagi kita semua dan menghubungkan materi Raja Salomo yang bijaksana. Nah, sekarang kita akan menyaksikan video tentang hikmat Tuhan untuk Salomo. Alkitab mengatakan bahwa Daud telah dipilih Allah menjadi raja atas orang Israel. Daud menjadi raja yang baik, tetapi ada saatnya Raja Daud melakukan beberapa kesalahan yang tidak berkenan kepada Allah. Namun, kemudian Raja Daud menyesali dosa-dosanya. Adik-adik, Raja Daud memiliki seorang anak laki-laki. Ada yang tahu siapa nama anak laki-laki Raja Daud? Betul, namanya adalah Salomo. Ketika Raja Daud sudah menjadi tua, Raja Daud berpesan kepada Salomo agar Salomo tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Pada suatu malam di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam sebuah mimpi. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Firman Allah kepada Salomo. Adik-adik, kira-kira Salomo mau menjawab apa ya? Apa sih yang diminta Salomo? Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, adik-adik, Salomo tahu kalau tugasnya sebagai seorang raja adalah tugas yang sangat berat. Karena itu, Salomo meminta agar Tuhan memberinya hati yang pengertian, agar bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kita sudah melihat video yang pertama. Sekarang kita lihat video yang kedua. Video pertama berbicara tentang apa? Salomo meminta hikmat dari siapa? Dari Tuhan. Nah,
Pada suatu hari, masuklah dua orang perempuan menghadap raja. Lalu, kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Aku melahirkan anak. Pada waktu dia ada di rumah itu, kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama dengan kami, hanya kami berdua. Pada suatu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Kemudian waktu tengah malam, ia bangun, mengambil anakku, dan menempatkannya di pangkuannya. Sedang sudah itu raja berkata, 'Ambilkan aku pedang. Bawa pedang itu ke sini.' Kata raja, 'Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan setengah lagi kepada yang lain.' Maka kata perempuan yang punya anak itu kepada raja, 'Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, janganlah sekali-kali membunuh dia.' Tetapi yang lain berkata, 'Supaya jangan untukmu, berikan saja.' Tetapi raja menjawab, katanya, 'Berikan kepada ibu yang satu ini, sebab dialah yang mempunyai bayi itu. Jangan apa-apakan bayi itu.' Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya. Nah, sudah kita lihat? Sudah. Nah, baik. Dalam dua video tadi, pertama apa yang diminta Raja Salomo? Dia minta hikmat. Dia meminta hikmat kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, ada di halaman 47. Doa Salomo memohon hikmat. Kemudian peristiwa Salomo saat ada dua orang perempuan yang sedang apa? Berselisih. Nah, dua orang perempuan yang sedang berselisih ini. Nah, Salomo meminta bahwa anak itu dibagi dua. Adakah perempuan yang setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, siapa yang menjadi ibu dari anak ini? Perempuan yang setuju atau tidak setuju? Yang tidak, perempuan yang tidak setuju. Di halaman 48 di kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 38. Sekarang saya mau kalian mengerjakan tugas diskusi kelompok. Nah, jadi kelompok yang pertama adalah ini 3 orang, dan ini kelompok yang kedua 3 orang juga. Silakan, saya kasih lembarannya. Silakan. Ya. Kan kita sudah menyimak videonya, dan di dalam buku paket kita sudah ada kisah tentang Salomo yang bijaksana. Kamu perbaiki cara bukunya supaya bagus. Silakan didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Kisah tentang Salomo yang baik hati dan bijaksana. Selain dia baik, dia juga bijaksana. Dikerjakan dengan penuh perhatian ya. Baik, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Nah, luar biasa. Kelompok sudah mengerjakan tugas untuk mendalami kebijaksanaan dari Raja
kebijaksanaan dari Raja Salomo. Nah, sekarang mari kita lihat dulu dari hasil kerja kalian. Apa yang Salomo minta kepada Tuhan? Nah, hikmat. Dia tidak minta apa? Kekayaan, bukan kekayaan ya, kesehatan, umur panjang, kekuasaan karena dia raja, kehebatan, tetapi dia memohon hikmat. Apa janji Tuhan pada Salomo? Akan mengabulkan doanya, sehingga Salomo meminta hikmat dan Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Peristiwa kebijaksanaan Salomo yang paling terkenal itu dalam peristiwa apa? Ya, 2 orang perempuan yang memperebutkan apa? Seorang anak. Salomo mengatakan kalau begitu bagi 2 saja, penggal, 1 untuk kamu dan 1 untuk kamu juga. Nah, yang mana ini ibu dari anak ini? Yang tidak setuju, karena pasti seorang ibu tidak akan pernah setuju kalau anaknya dibunuh. Dari situlah terkenal kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo dalam mengambil keputusan sebagai seorang raja. Jadi begitu ya. Nah, jadi dari jawaban yang telah kalian kerjakan, diskusikan bersama-sama, kalian sudah menemukan bahwa apa yang diminta oleh Salomo apa? Ya, kelompok ini apa? Hikmat. Berarti dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus meminta apa kepada Tuhan? Hikmat. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan. Meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang apa? Tahu dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, kalau kalian dikasih kesempatan untuk meminta kepada Tuhan, kalau sudah belajar hari ini, apa yang akan kalian minta? Apa? Hikmat. Betul. Karena hikmat itu kita butuhkan. Kalau kita sudah berhikmat, maka kita mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya siapa? Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pemimpin di masyarakat saat ini, kalau dalam masyarakat kita saat ini membutuhkan pemimpin yang apa? Bukan hanya baik, tetapi memiliki hikmat, supaya kalau ada orang berbuat salah, maka ketika dia menjatuhkan hukuman itu apa? Hukuman yang diberikan itu hukuman yang tepat. Hukuman yang diberikan itu hukuman yang tepat dan tidak memilih. Hukuman yang adil, karena dia memiliki hikmat. Dia memiliki hikmat yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Jadi dari pembelajaran tentang kisah Salomo yang bijaksana, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijaksanaan adalah hal yang penting dimiliki oleh manusia. Terlebih seorang pemimpin masyarakat, karena dia posisinya sebagai apa? Sebagai pemimpin. Dia sebagai pemimpin, maka dia mempunyai tanggung jawab yang besar kepada masyarakat. Dia punya tanggung jawab, maka dia harus apa? Memimpin. Nah, seperti Salomo tadi,
di luar pikiran kita bagaimana Raja Salomo punya pikiran untuk membela dua anak itu. Nah, toh dari mana kita tahu pikirannya Salomo? Salomo bisa berbuat demikian sehingga ditemukan ibu dari anak itu karena dia mempunyai kebijaksanaan, dia mempunyai hikmat, dan hikmat itu datangnya dari Tuhan, sehingga Salomo ini terkenal sebagai raja yang paling bijaksana dalam kitab suci. Dalam kitab suci ada kitabnya Salomo. Kitab apa? Kitab kebijaksanaan. Siapa yang menulis kitab kebijaksanaan? Salomo. Salomo yang menulis kitab kebijaksanaan. Dan yang paling terkenal kisahnya itu adalah perempuan yang berselisih. Nah, sekarang saya mau kita mengisi lembaran refleksi dulu. Refleksi pembelajaran yang kita telah lalui bersama pada hari ini. Masih semangat? Masih ditepu semangat? Semangat! 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 Nah, kita mengisi lembar refleksi. Kalian isi ya, isi dengan baik, karena ini penting bagi kita semua untuk merefleksikan pembelajaran kita terkait dengan Raja Salomo. Oke, sudah ya? Baik, kita sudah mengisi lembaran refleksi pribadi. Nah, sekarang Pak Guru kumpul kembali. Senang belajar hari ini? Senang? Nah, senang kita sudah belajar tentang kebijaksanaan Raja Salomo. Nah, kita begitu senang karena kita sudah belajar tentang kebijaksanaan Salomo dan kita belajar untuk meneladani sikap Salomo yang bijaksana supaya kita tahu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam perjalanan kehidupan kita. Baik. Karena kita sudah belajar tentang Raja Salomo yang bijaksana, maka kalian sebagai peserta didik di sekolah, di rumah, dan di gereja harus senantiasa bersikap bijaksana. Bijaksana ya, dimanapun kita berada, dan selalu mohon hikmat kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Kita berdiri, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh belajar tentang hikmat Raja Salomo pada hari ini. Semoga dalam perjalanan kehidupan kami ke depan, kami senantiasa berupaya untuk senantiasa bersikap bijaksana, dan kami mohon agar Engkau senantiasa mengaruniakan hikmat bagi kami semua. Inilah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat. Dan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang Ester, perempuan pemberani. Jadi pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang Ester, perempuan pemberani. Setelah hari ini kita belajar Raja Salomo yang bijaksana. Silakan duduk. Terima kasih atas kebersamaan kita semua pada pagi hari ini. Selamat pagi.